Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita boleh gunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Untuk kami boleh memuliakan nama-Mu dalam seluruh aktivitas kami. Dan yang kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hidup berpadanan dan sesuai dengan firman-Mu. Sehingga hidup kami menyukakan hati-Mu. Dan kami menikmati damai sejahtera. Kami menikmati ketenangan dan ketentraman di sepanjang hari-hari kami. Suatu pagi hari kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepada-Mu. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau datang di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesempurnaan terjadi di sini. Kekuasaan terjadi di sini. Kami muliakan nama-Mu, sebab Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Engkau yang bersemayam di atas penyembahan kami. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kami muliakan Engkau. Sebab Kau gunung batu kekuatanku, Kau kota benteng perlindunganku, Kau tubuh pertahananku, Kau menara perlindungan. Kami aman
Yesus tinggal di dalammu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Haleluya. Kami sembah Yesus. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Yesus. Pujilah nama-Mu,
Kau selamanya. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Kau satu-satunya. Hanya Kau satu-satunya. Penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur sebab kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau beri bagi kami. Kami mau pakai hidup kami menyenangkan, menyukakan hati-Mu dengan kami hidup seturut dengan firman-Mu. Hingga hidup kami jadi berkat bagi orang. Terima kasih, terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Sekali katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau beri. Hidup ini ada
Jangan sia-siakan waktu yang berarti. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sungguh hidup yang kami alami dan jalani hari ini itu hanyalah sebuah kesempatan yang Kau beri oleh karena anugerah. Bahkan hidup kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau bertanggung jawab penuh dengan apa yang Kau percayakan dalam hidup kami. Baik kesehatan kami, baik keuangan kami, semua daripada-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau bertanggung jawab mengelola hidup kami dengan baik. Kami menjaga kesehatan kami mengelola keuangan kami dengan bijak, supaya semua yang ada pada kami dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Karena hidup bukan tentang kami, tapi hidup tentang Engkau. Sebab kami milik-Mu, Engkau sudah menebus hidup kami, dan harganya sudah lunas Engkau bayar di kayu salib. Sebab itu kami tidak mau lagi hidup menuruti keinginan daging kami, keinginan mata kami, dan keangkuhan hidup kami. Tapi kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami bersyukur ketika kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami justru menikmati damai sejahtera yang banyak dicari orang, yang dunia tidak dapat berikan. Justru saat kami hidup dalam kebenaran-Mu lah hidup kami tenang, hidup kami tentram. Terima kasih Tuhan, karena kami sadari ketika kami mengikuti keinginan daging kami, mengikuti kehendak kami, ada begitu banyak kekacauan dalam hidup yang kami alami. Sebab kami mau terus mengalami Engkau, kami mau terus hidup sesuai dengan firman. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang menguasai dan mengendalikan hidup kami. Kami mau taat dan tunduk pada otoritas firman-Mu, sehingga kami menikmati damai sejahtera dalam hidup ini. Kami menikmati ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Bapa, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percayakan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami.
Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Syaping. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini kita masih dalam keadaan sehat, bisa memuji Tuhan, serta mendengar sebagian firman Tuhan. Pagi ini kita mau masuk di dalam firman Tuhan Kejadian pasal 29. Yakub di rumah Laban. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikan batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka, kami ini dari Haran. Lagi katanya kepada mereka, kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. Selanjutnya katanya kepada mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing domba itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi. Tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia lalu mendekap dan mencium dia, di kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku, maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Ini kalau cerita dari firman Tuhan ini, kita sering sudah dengar cerita tentang Yakub. Kalau Yakub ini sering dikatakan bahwa Bapak suka menipu ya. Nah, jadi dari yang pasal yang kemarin itu juga kita udah belajar gimana Yakub lari dan sampai dia ketakutan ya dan mimpi, tapi Tuhan itu baik dalam hidupnya. Waktu itu dia dalam mimpinya Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, kalau dari yang cerita ini makanya
Yakub di rumah Laban itu adalah satu pimpinan kemurahan Tuhan dalam perjalanan hidupnya ya. Nah, kalau kita baca dari firman Tuhan yang dari awal, nah Yakub waktu itu ada di sumur, di sebuah sumur. Saya selalu lihat kalau waktu zaman yang kisah perjalanan cerita di Alkitab seringkali ada perjumpaan selalu di sumur ya, seperti perempuan yang berdosa itu berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur. Nah, ini juga Laban berjumpa dengan Rahel di sumur ya. Nah, kalau kita pada zaman sekarang mungkin bukan di sumur lagi ya. Kita sekarang kalau satu perjumpaan mau berjumpa dengan siapa pasti di kafe ya. Nah, begitulah kira-kira dengan zaman sekarang sudah modern, lebih maju. Kalau dulu perjumpaan di sumur sambil menggembalakan, memberi minum, sambil ngobrol ya. Nah, jadi waktu itu Yakub tanya, kamu kenal nggak sama Laban? Nah, di situ mereka katakan bahwa mereka kenal. Lalu tiba-tiba Rahel datang dengan membawa dombanya ya. Nah, tidak secara kebetulan Tuhan itu menolong. Ada satu perjalanan hidup buat Yakub bahwa Tuhan sudah berjanji dia akan memelihara ya, meskipun ada banyak kesalahan yang Yakub buat, tapi itulah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup Yakub. Nah, waktu itu Yakub berjumpa kepada Rahel di dalam kegalauan hati Yakub, dalam ketakutan dia boleh berjumpa, lalu dia mencium Rahel. Biasa ya kita kalau sudah lama tidak jumpa, kangen, terus rasa persahabatan yang dekat, kita selalu memberi cium kasih ya, yaitu antara perempuan sama perempuan ya Bapak Ibu. Nah, lalu Rahel pulang, dia cerita kepada bapaknya bahwa ada Yakub ya. Nah, lalu Yakub berjumpa kepada Laban, dan Laban di sini di ayat yang ke-15, kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Nah, Yakub ini diajaklah tinggal bersama dengan Laban, lalu ya Laban memberi dia satu pekerjaan, tapi Laban waktu itu mempunyai 2 orang putri, satu bernama Lea dan satu yang bernama Ribka. Nah, Rahel mempunyai kelebihan itu dia parasnya cantik ya. Nah, bapak-bapak selalu kalau lihat wanita cantik lebih tertarik, lebih semangat ya. Nah, lalu waktu itu Yakub menawarkan meminta kepada Laban bahwa dia menyukai Rahel ya. Nah, tapi Laban bilang kau harus kerja dengan aku 7 tahun lamanya ya. Tapi di sini di ayat ke-18 Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Nah, 7 tahun Bapak Ibu, waktu yang tidak singkat ya. Kalau buat suami saya 7 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Nah, waktu kami dulu mengenal untuk lebih dalam lagi, baru 2 tahun baru masuk dalam pernikahan. Tapi ini Yakub ini sampai diminta oleh Laban 7 tahun untuk mendapatkan Rahel ya. Nah, lalu di ayat yang ke-19 sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia
Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Nah, Bapak Ibu, apa yang dibuat oleh Yakub pada waktu itu, dia menipu ayahnya. Nah, sekarang dia juga mendapat balasan, dia ditipu juga oleh Laban ya. Permintaan Yakub adalah Rahel, tetapi tiba-tiba dikasih Lea ya. Nah, dia sudah bekerja dengan semangat 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, tetapi saya juga mungkin waktu itu mungkin ya saya rasa semua ditutup. Jadi waktu menikah malam hari mereka berhubungan tidak tahu kalau itu adalah Lea ya. Nah, jadi Yakub komplain sama Laban. Aku kan mintanya Rahel, kenapa engkau kasih aku Lea? Nah, jadi si Laban beralasan bahwa mesti anak yang pertama dulu ya, menikah baru yang kedua, begitulah kira-kira bahasanya ya. Lalu kata Yakub, aku menyukai Rahel ya. Nah, tapi kata Yakub, kalau kata Laban, kalau engkau menyukai Rahel, engkau akan bekerja lagi dengan aku 7 tahun. Nah, Bapak Ibu, itulah Yakub. Kalau dulu dia menipu, nah sekarang dia ditipu ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya dalam perjalanan hidup kita mau koreksi. Apa yang kita lakukan dahulu, itu akan kita tuai ya, seperti firman Tuhan bilang ya di Galatia 6 ayat yang ke-9 katakan, Galatia 6 ayat ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, kalau dulu si Yakub tukang menipu, nah sekarang dia menuai juga, ditipu oleh Laban. Nah, apa yang menjadi kelemahan dalam hidup kita kalau kita yang tidak disuka oleh Tuhan? Mungkin kita nggak jadi seorang penipu, tapi mungkin suka berbohong ya. Nah, ini contoh. Saya yakin Bapak Ibu di sini tidak ada yang suka berbohong ya. Nah, itu akan kita tuai mungkin lewat anak-anak kita, dia jadi suka berbohong ya. Sama seperti ini Yakub jadi ditipu sama Laban karena dia sudah menipu. Nah, pagi ini firman Tuhan mengajak kita supaya kita jangan menabur dosa, supaya kita tidak menuai dosa dalam hidup kita. Nah, jadi karena si Yakub suka sama Rahel, lalu dia diminta sama Laban untuk 7 tahun lagi bekerja. Lalu ayat yang berikutnya, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan, tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi.
Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Anak-anak Yakub, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintainya, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandunglah pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Nah, Bapak Ibu, si Lea dan Rahel ini tidak melahirkan ya. Lalu Tuhan memberi kasih karunia kepada Lea. Dia boleh melahirkan anak. Tuhan buka kandungan si Lea lalu melahirkan anak. Nah, Lea mendapatkan anak, dia sangka suaminya pasti sayang kepada dia, bisa berubah ya. Penglihatannya, kasihnya dia berubah. Ternyata si Lea melahirkan beberapa anak, semakin tambah anak, si Lea merasakan bahwa dia akan dicintai sama Yakub. Tetapi ternyata tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, seringkali juga perjalanan kehidupan kita, apakah kita seringkali rasa dilecehkan oleh suami kita ya. Nah, hari-hari ini saya merasakan bahwa firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, suami istri, bukannya istri atau suami seringkali rasa dilecehkan, yaitu dengan apa? Dengan keasikan main HP ya. Nah, Bapak Ibu, saya terus terang ngomong, kadang kala kita kadang mau cepat, tapi sang suami kadang dia asik main HP, diajak ngomong, iya, tapi apa yang kita ngomongin nggak nyambung, nggak dengar, itu kadang-kadang membuat kita emosi. Nah, apalagi seperti Lea ini ya Bapak Ibu ya, dia sudah senang sekali bahwa dia dapat melahirkan anak sampai berapa anak, dia kira Yakub pasti cinta dengan dia. Terakhir kali dia lihat bahwa Yakub juga tetap tidak punya hati sepertinya dengan Lea. Akhirnya dia menyerah seperti di ayat yang terakhir. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Nah, Lea akhirnya dia bersyukur saja ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin keadaan kita seperti itu hari-hari ini dalam perjalanan rumah tangga kita merasa tidak diperhatikan oleh suami atau tidak diperhatikan oleh istri. Tapi kita mau belajar tidak seperti Lea, mau mengembalikan apa yang menjadi beban dalam hidup kita itu kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang selalu akan menjawab semua keluh kesah kita, doa kita. Ya, seperti di dalam di Mazmur 9 ayat yang ke-19 katakan bahwa Mazmur 9 19.
Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Nah, firman Tuhan ini katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Jadi pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh percaya, bergantung kepada Tuhan, meskipun masa lalu kita tidak baik di mata Tuhan, tapi pagi hari ini kita mau belajar berubah supaya apa yang kita tabur dulu tidak akan kita tuai ya. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kedua, biarlah ketika kita merasa hidup kita tidak ada artinya di pemandangan mungkin suami kita sendiri atau di pemandangan istri atau di pemandangan orang lain di lingkungan kita, di pekerjaan kita. Tapi kita mau kembalikan kepada siapa yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus ya. Karena di dalam firman Tuhan itu seperti Yakub itu, meskipun dalam keadaan hidupnya yang bersalah, tapi Tuhan itu mengasihi dia. Tuhan itu berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Yakub ya. Nah, sebab itu pagi ini kita mau belajar ya, meskipun akhirnya juga Yakub menikah juga dengan Ribka ya, tapi kita mau belajar kepada si Lea ya. Yakub menikah kepada Rahel ya. Thank you. Ya, jadi itulah kita mau belajar terus merubah hidup kita, masa lalu yang jelek kita mau tinggalkan. Pagi ini kita mau belajar berserah penuh kepada Tuhan, dan Tuhan tidak juga melupakan kesengsaraan kita seperti di dalam Mazmur tadi ya. Mungkin kita ada merasa kesedihan, merasa dikecewakan, tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita. Itulah yang saya dapat pagi ini dalam firman Tuhan. Kejadian 29. Tuhan Yesus memberkati dan kembalikan nama Heri. Oke, terima kasih untuk Syaping. Jadi ada satu kebenaran yang saya dapat dan tentunya bagi setiap kita, bahwa kita mempunyai Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Sekalipun kita tidak sempurna, terkadang kita bisa melakukan kesalahan, bahkan dosa, karena seperti di Pria katakan, dosa adalah dosa, dosa bukan sekedar masalah, tapi ada kasih karunia Tuhan. Tapi prinsipnya, kan seperti 1 Yohanes 1 ayat 9, memang ketika kita datang kepada Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, kita minta ampun, dosa kita diampuni. Tapi ingat, akibat dari perbuatan dosa itu enggak dihapuskan. Jadi apa yang kita tabur, ya kita akan tuai, seperti apa yang dialami oleh Yakub. Jadi pembelajarannya jangan mentang-mentang Tuhan itu penuh kasih karunia, kita buat dosa diampuni, terus kita suka-suka buat dosa. Ingat, akibat perbuatan dosa kita harus kita tanggung. Jadi mari, hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri. Jangan lagi hidup menuruti keinginan, hawa nafsu, keinginan daging, keangkuhan hidup. Karena akibatnya harus tetap kita tanggung. Tapi mari belajar hidup sesuai dengan firman. Memang rasanya daging memberontak ketika kita hidup sesuai firman. Sulit. Tapi percayalah, akibat dari kita hidup dalam kebenaran, itu damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Bukankah setiap manusia mencari damai sejahtera di dunia ini? Bukankah semua manusia pengen ketenangan dan ketentraman? Dan Tuhan sudah kasih solusi. Hiduplah dalam kebenaran, maka kamu akan menikmati damai sejahtera. Karena sekali lagi, kita hidup di dalam dunia causa prima, artinya hukum sebab akibat, hukum tabur tuai. Dan itu belum dihapus, hukum itu masih hukum yang kekal sampai hari ini. Ya, kalau nanti kita sudah di dalam kekekalan di dalam Kristus, ya tentu kita adalah orang-orang yang sudah disempurnakan. Tapi selama hidup di dalam dunia, mari berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya mengikuti emosi sesaat,
Jangan hanya ingin mengikuti keinginan daging, keinginan mata, dan keakuan hidup yang menuju kepada kebinasaan, tapi hiduplah dalam kebenaran. Percaya setiap kita pasti mampu karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita akan menikmati akibat dari ketika kita hidup dalam kebenaran. Itu sekali lagi damai sejahtera, ketenangan, ketentraman sampai selama-lamanya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Johan, nanti ditutup sama Ibu Simon. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah menyelesaikan Koramdio kami Tuhan. Biar Koramdio kami ini semakin hari semakin membuat kami bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dan selalu dikuasai oleh firman-Mu ya Bapak. Ajari kami untuk selalu bertekun dalam Engkau, mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami ya Bapa. Berdoa untuk Ciaping Tuhan, Kau berkati, Kau tambah-tambahkan hikmat, akal budi kuasa-Mu, Kau berkati keinginan hati, doa-doa, mimpi-mimpi, kerinduan dari Ciaping, Pak Simon, anak, cucu menantunya ya Bapa. Kau berkati usahanya, tambah-tambahkan kapasitas urapan-Mu, pelayanannya ya Bapa. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, biar Indonesia ini selalu menjadi berkat bagi bangsa lain Tuhan, dan kami rakyat Indonesia Tuhan, pakai kami Tuhan untuk sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk bergerak maju dalam iman, teguh dalam firman, dan selalu menyebarkan Injil kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segenap Koramdio hari ini Tuhan, yang hadir maupun tidak hadir Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati Tuhan. Segala pergumulan doa-doa kami ya Bapa, biar Engkau yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar sebagian firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah kami dapat melakukan terus firman-Mu. Berikan hati kami yang selalu rindu untuk mencari wajah-Mu di pagi hari, serta mendengar nasihat firman-Mu. Sebab itu Tuhan tolong kami semua pagi hari ini. Ingatkan Tuhan setiap hati teman-teman kami yang lain untuk datang rindu mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami, Engkau menolong, memimpin, beritahu kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, apa yang harus kami lakukan, kami kerjakan, dan Engkau ingatkan kami ketika kami salah melangkah Tuhan. Pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu, kasih sayang-Mu melimpah atas kami, menyertai kami, damai sejahtera-Mu buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Itu jongkong ada enggak jongkong? Ada.